Ada apa di antara Chero dan juga Dato Ottman? Karena Cyberaya sepertinya sudah tahu dengan adanya ancaman yang akan datang. Dengan banyaknya jenis protokol yang mereka siapkan, seolah Dato menyiapkan mata untuk melindungi kepentingannya yang sedari awal sudah berada dalam ancaman. Nah, kira-kira kenapa ya dengan mereka berdua? Seperti biasa, mari TH bahas. Selamat datang di Teori episode 2 untuk Agent Ali The Movie 2. Kali ini, TH ingin membahas orang yang sangat berperan penting dengan apa yang ada di dalam Cyberaya, dari hal baik hingga hal buruk. Itulah Dato Ottman. Ia diceritakan sebagai orang yang membangun Cyberaya menjadi kota maju dengan teknologi canggih. Tapi di balik itu semua, Dato Ottman terasa terlalu kuno untuk kota semaju ini. Ia lebih banyak mencari pengakuan dunia ketimbang benar-benar memberikan kenyamanan bagi semua warga kota. Dalam perjalanan cerita Agent Ali, kita melihat betapa miskinnya warga pinggiran dan betapa masifnya kriminal di dalam Cyberaya. Jika kota yang sekarang sudah disebut sebagai kota maju, bayangkan apa yang ada pada Cyberaya sebelum menjadi seperti sekarang. Dalam episode 6 musim pertama disebutkan, saat ini Cyberaya baru berumur 20 tahun, usia yang cukup muda untuk sebuah kota. Belum ada yang lebih dari 2 generasi melangsungkan hidupnya di kota ini. Dengan usia yang masih pendek ini, Dato Ottman belum digantikan secara resmi untuk posisinya sebagai pemimpin kota Cyberaya. Nah, TH ingin kita menerawang ke masa lalu di mana kota Cyberaya dibangun. Melihat dari pola dan gaya kepemimpinan Dato Ottman, harusnya tidak akan berbeda banyak ketika Cyberaya dirancang. Sebagai Dato yang dapat membuat Cyberaya sampai ke titik ini, kita perlu akui kehebatannya. Namun, TH tidak bisa menyebut Dato Ottman sebagai pemimpin yang baik, tapi ia adalah politikus yang hebat. Di awal pendirian kota, TH yakin ia bisa mengambil kerjasama dengan banyak pihak. Ia juga pasti dapat meyakinkan orang-orang hebat untuk bekerja sama dengan dirinya. Sebagai contoh, para peneraju dan juga para ketua teras. Kita sama-sama setuju setiap orang di atas unggul di bidangnya. Tapi kita perlu mempertanyakan apakah tawaran yang diberikan Dato Ottman kepada orang-orang itu supaya mereka mau menyertai dirinya. Sedangkan ia memiliki sifat yang sangat buruk. Dalam pertanyaan ini juga, TH merasa Chero dulunya ada di antara orang-orang ini. Siapapun namanya dulu, TH cukup yakin ia sama-sama berjuang untuk sebuah tujuan bersama Dato Ottman. Melihat dari perawakannya di dalam dimensi Iris, Chero memiliki usia yang tak jauh berbeda dari Dato Ottman. Alasan lainnya dalam rencananya yang sangat besar, Chero nampaknya sangat tahu dengan internal Cyberaya. Ia tahu keberadaan mata, tahu siapa saja orang-orang yang memusuhinya, tahu dengan protokol gegas jin, hingga di movie kedua, Chero langsung tahu Cyberaya sedang dalam protokol pulau. Sangat kecil kemungkinan orang luar, bahkan belum tentu semua agen tahu akan hal ini. Dari yang kita lihat di movie kedua, Chero ingin Cyberaya yang baru. Ia ingin menciptakan kota dengan kemajuan yang jauh lebih tinggi dan ingin mengganti semua orang penting yang berada di pemerintahan. Chero juga membuka pandangan kita dengan adanya protokol pulau yang akan dilaksanakan jika ada teknologi yang mengancam. Dato tidak peduli dengan warga kota dan Dato hanya ingin individu pentingnya selamat. Yang bisa disimpulkan, warga bukanlah hal yang dianggap penting pemerintahan Dato Ottman. Di sini juga, TH semakin bimbang dengan Chero. Ia punya tujuan baik, namun ia melakukannya dengan cara yang buruk. Tapi untuk melawan pemimpin kota yang tak pernah sadar, cara Chero TH anggap masuk akal. Dan lagi-lagi, masalah Cyberaya hanya berputar di titik yang sama. Masalah datang dari orang Cyberaya, teknologi Cyberaya, dan bersumber dari satu orang yaitu pemimpin Cyberaya, Dato Ottman. Nah, oke, mungkin itu teori TH kali ini. Bagaimana menurut kalian? Siapakah Chero sebenarnya? Apakah dia sejahat itu? Atau malah tindakannya yang sekarang adalah opsi terakhirnya? Semoga hal ini terjawab di movie ketiga yang akan datang. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya Lia, pamit undur diri. Bye!
Saya Upin, dan ini kembar saya Ipin. Hai, kawan-kawan tahu kampung durian runtuh? Ia adalah kampung kita orang. Game Upin Ipin. Akhirnya game Upin Ipin Universe rilis. Tapi ada beberapa hal yang menarik dari perilisan game ini. Mulai dari game yang harganya walawe 650.000 rupiah, yang mana ini dianggap terlalu tinggi untuk game seperti ini. Tanya itu. Netizen juga membandingkan game ini dengan game adaptasi animasi yang lainnya seperti SpongeBob yang gak ada semahal ini. Dan lagi-lagi setelah beberapa streamer yang memainkannya, masih terlihat banyak sekali bug dan masalah yang dihadapi player ketika memainkannya. Dan banyak sekali komentar negatif di platform Steam. Kalau kalian gimana? Udah nyobain gamenya belum? Kalau udah nyobain, ayo beri tanggapan kalian di kolom komentar. We've done it, Mabel. After years of work. We put this into this. Yes. This into this. This into this. Animasi terbaru dari Disney Pixar berjudul Hopper telah bagikan teaser beberapa hari yang lalu. Dari sini kita melihat beberapa ilmuwan telah menciptakan hewan buatan bagi manusia yang mencoba hidup bersama hewan di alam liar. Namun, seorang anak yang telah menggunakan teknologi ini tampaknya akan memulai petualangannya sendiri dan lepas kawalan dari para ilmuwan. Animasi ini dikerjakan oleh tim Inside Out dan juga Toy Story. Mereka membawa gaya animasi yang cukup berbeda dari yang Disney biasanya. Semoga bisa mendapat sambutan hangat di perilisan Maret 2026 mendatang. Alright, kita tutup dengan Pacu Jalur yang kabarnya akan diangkat menjadi sebuah film di layar lebar. Sekian dulu untuk info terupdate kali ini. Saya Shinza, Wiwakut yang tiap hari nontonin anime. Izin meninggalkan mikrofon. Adios. Hai, jika kalian menyukai video TH kali ini, klik tombol suka dan bagikan video ini kepada teman-teman. Ada lebih banyak video menarik di salah satu sisi layar dan tetaplah menjadi yang terbaik. Saya Lia, bye-bye.